Nah, selamat malam semuanya. Jadi ini kelas tambahan ya, dadak juga, tapi semoga maksimal ya. Jadi untuk pengukuran dan ralat ini memang belum banyak dibahas, cuma sekilas, bahkan mungkin belum sampai yang berulang yang rumus aneh tadi. Nah, di sini pengukuran dan ralat ini lebih ke perkiraan. Ya, jadi namanya ralat itu isinya perkiraan. Jadi kalau saya ada angka 20, 21, 19. Kalian bacanya berarti ini antara berapa sampai berapa angka ini? Kita, apa ya? Faisal. Kamu kalau baca data ini berarti antara berapa sampai berapa? Antara 19 sampai 21. Berarti kita tulis antara 19 sampai 21. Jadi paling rendahnya 19, paling tingginya 21. Tengah-tengahnya berapa? Ya, tengah-tengahnya adalah 20. Jadi 20 kalau sampai 21 itu tambah 1. Kalau ke angka 9, ke angka 19 itu dikurangi 1. Jadi nulisnya seperti ini. Nah, yang belakang ini namanya error atau ralat. Nah, sebagai contoh lagi, mungkin ada yang pernah lihat, apalagi yang MPK nih, pasti pernah lihat sih, Bapak bawa helm kuning, helm hijau, itu ada tulisannya di sini nih. Tulisannya 1450 plus minus 50 gram. Artinya ini angkanya antara berapa sampai berapa? Rosi, gue nggak nonton dulu ya nih, gue tabrakan suaranya soalnya. Udah masuk aja Ros. Ini suara ini. Nggak tahu, udah. Gue nggak tahu anak kelas siapa aja, udah masuk aja. Join. Itu. Ya, masuk tuh suaranya. Cocok. Nah, 1400 sampai 1500. Berarti antara 1400 sampai 1500. Jadi kalau helm ini diukur ternyata hasilnya 1420, ya nggak apa-apa. Berarti nggak bohong. Kalau sampai 1480, ya nggak apa-apa. Karena ada antara. Nah, antara ini disebut juga kadang disebut ketidakpastian. Kita ngukur itu nggak pernah pasti. Jadi pasti ada namanya ketidakpastian atau error atau ralat. Jadi ada 3 istilah ini ya, ketidakpastian, error, ralat. Nah, ketidakpastian error ini bagaimana cara menuliskannya? Coba di sini saya mau sapa lagi. Siapa aja di sini? Nah, kita coba ke 17 deh. 7. Siapa 17? Wah, ada Kevin. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini angkanya di antara berapa dan berapa, Fit? 3,6 cm sama 3,7 cm, Pak. 3,6 dan 3,7, betul. Antara 3,6 dan 3,7. Kalau antara seperti itu, berarti kita nulisnya tengah-tengahnya nggak berapa ya? Saya panggil yang lain. Denny, saya pernah lihat kelas ini. Dan ini angka tengah-tengahnya berapa, Den? Antara 3,6 dan 3,7 berapa? Halo, Denny. Oh, ya udah. Kaila aja. Ya, Pak, maaf manggil, Pak. Oh, iya. Kamu tulis Denny. Jadi angka tengah-tengahnya berapa? Kalau 3,6 dan 3,7. 3,6.
Nah, Oh, iya. iya. Jadi di antaranya 3,65. Jadi cara bacanya gimana hasilnya? Berarti hasil ukurnya. Karena kalau dibilang 3,6 ya lebih, dibilang 3,7 belum ada. Berarti bacanya 3,65 plus minus. Plus minus apa? Plus minus ralat. Nah, ralatnya apa? Nah, ralat ini yang akan kita pelajari bahwa di pengukuran tunggal itu adalah setengah nilai skala terkecil. Saya ulang lagi, setengah nilai skala terkecil. Nah, skala terkecilnya gimana? Ini kan 2,5, setelah 2,5, 2,6, dan seterusnya. Berarti angka paling kecilnya adalah 0,1 cm. Nah, jadi di penggaris itu 0,1. Jadi kalau setengah kali 0,1 berapa ya? Uang itu rumusnya. Berapa? Setengahnya dari 0,1? 0,05 Pak. Iya, betul. 0,05. Nah, jadi bacanya seperti itu. Ini adalah perkiraan atau angka terbaik. Ini adalah best answer. Jadi di sini kita lihat, yang paling cocok sekitar 3,65. Terus yang ini adalah ralatnya. Jadi hasil ukur yang menggunakan aturan ralat itu harus terbagi dari dua ini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya nggak? Udah jelas, Pak. Sudah jelas? Yang lainnya? Ini baru pengukuran tunggal. Nanti mungkin yang multiple atau yang berulang-ulang itu mungkin yang enggak. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Lanjut ya ke sini. Nah, atau mengukur ralat. Nah, sebelum mengukur ralat harus bisa mengukur dulu ya. Ukur dulu. Kemarin masih banyak yang salah nih bagian sini. Coba kalau apa ya? Kan ada nggak di sini? Erin. Nah, suaranya Erin. Elizabeth. Ada. Ada tulisannya. Ya, tapi Kirena. Ya, Pak. Nah, Kirena udah tahu belum nih cara bacanya? Tahu kan? Iya, Pak. Gambar pertama berapa? 4,3. Nah, skala utama, teman-teman yang lain yang belum tahu, ini mumpung fokus kelihatan ya, kalau pakai papan tulis mungkin nggak fokus, lihat di kirinya angka 0. Angka berapa? 4,3. Betul. Kemudian angka non-newsnya berapa? 0,02. Angka non-newsnya itu angka 2. Tapi dikaliin berapa? 0,01. Jadi hasilnya adalah 4,3, 0,01 kali 2, 0,02. Nah, 0,02. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4,32. Ya, 4,3 terus belakangnya 2. Nah, kalau Pak Arif biasanya enggak pakai cara yang lain. Nah, ingat ya, jangan lupa semuanya. Ini sentimeter, sedangkan ini milimeter. Nah, 4,32 cm. Kadang nggak perlu dikali 0,1, tinggal angka 2-nya ini. Ya, kadang Bapak jelasinnya kayak gitu. Jadi langsung tempelin aja di kanannya. Jangan ditambahin, jadi salah. Yang kemarin masih pada salah, ya kayak gitu cara membacanya tak keliru aja. Nah, ini hasilnya 2,2. Lihat, di kirinya 0. Ya, di kirinya 0 angka berapa? 2,2. Nah, 2,2 ini angka non-newsnya berapa? Jadi hasilnya adalah 2,2. Terus kasih angka 2. Udah. Ya. Taruh aja angka 2 di paling belakang. Selesai. Nah, selanjutnya yang ketiga. Hasilnya berapa ini? Fauzan, berapa hasilnya yang ketiga?
3,65. 3,6 lah, nggak ada angka 3 ini kok kamu bisa tahu 3,6? Karena ya sebelum 4 itu 3, angka sebelum 4. Sebelum berarti bacanya dari belakang ya. Jadi 3,9, 3,8, 3,7 dan 3,6. Lah ini yang kita lihat adalah 3,6. 3,6 berapa? 5. 3,65 yang lurus ya. Ya, pasti bisa. Nah, sekarang pertanyaan saya agak susah. Volumenya berapa berarti? Jika ini adalah panjang, terus ini adalah lebar, dan ini tinggi, berapa volumenya? Kalian nggak usah kalkulator. Bapak yang nyediain angkanya. 4,32 dikali 2,22 dikali 3,65. Nah, hasilnya adalah 35,00496. Apakah ini sudah betul? Belum, Betul Pak. atau salah? Belum, Pak. Belum. Harusnya gimana? Harus ada angka Nyari penting itu. volume, Harusnya mengikuti angka penting ya. angka penting terkecil ya. Perkalian soalnya volume tadi. Ini berapa angka penting? 3. 3 ya. Yang ini? 3. Yang bawah? 3 juga. Terus yang bawah juga? 3 juga. 3. Berarti hasil akhirnya harus 3 angka penting. Dan jawabannya harus apa? Cuma sampai sini. Jadi harusnya jawabannya berapa? 35,0. 0,0. Iya. 35,0. Jadi mau volume, mau luas nanti bakal seperti ini. Ya, jangan sampai tahu ya. Dan ingat sentimeter ini milimeter. Nanti harus diubah. Kalau umpamanya perkaliannya, misalnya kita ngomongin milimeter, pilihannya sentimeter, itu harus diubah. Nah, kemudian ini angkanya jangan lupa ya teman-teman yang masih salah bisa diperhatikan. Ini angka 2 itu adalah angka terbesarnya. Berarti ini adalah skala utamanya. Dan ini muncul angka setengahan. Ini setengah. Nah, kalau angka setengahnya sudah muncul, berarti ya kita tulis saja bahwa hasilnya adalah skala utamanya 2,5 ditambah 2 digit. Nah, 2 digitnya berapa? 2 digitnya siapa? 2 digitnya adalah berapa itu angkanya? 22. 22 apa 21? 21. 21 ya. 1. Berarti hasilnya adalah 2,71. Nah, lagi yang bawah juga sama. Ini 8,5. Lebihnya adalah 48. Jadi 48-nya ditaruh sini. Nah, salah naruh aja udah salah jawaban. Jadi hasilnya adalah 8,98. Kalau yang ini 6, jadi 6,0. Di sini angkanya 12. Jadi hasilnya 6,12. Dan ini satuannya milimeter semua. Ya, yang sudah bisa, semoga tidak bosan ya. Takutnya keliru lagi. Oke, Pak, pengukuran dan alat. Ya, silakan saya mau tanya. saya mau nanya Pak, itu buat aturan angka pentingnya dipakai pas pertambahan ini atau buat hasil akhirnya aja? Buat yang terakhir. Aturan angka penting. Ini kan Yang kalau mana? dipakai 2,5 ditambah 0,21, kalau angka penting kan langsung 2,7. Itu kayak gitu atau buat terakhir? Kayak tadi panjang kali lebar kali tinggi. Aturan angka penting itu berlaku kalau sedang dioperasikan. Kalau sedang dioperasikan. Dikalikan, dijumlahkan, atau dikurangi, dibagi. Itu baru digunakan aturan angka penting. Kalau instruksinya cuma hasil pengukuran ini berapa? Ya udah, cuma sampai sini saja. Gimana? Sudah jelas? Oke. Makasih, Pak. Oke. Siapa lagi ada yang mau tanya? Jadi jangan
terlalu rajin juga ya. Yang nggak butuh angka penting nggak perlu dikali, ya nggak perlu disederhanakan karena jadi salah. Nah kemudian yang kedua ini tadi masih bahasan tadi ya, jadi angkanya ini udah jelas ya antara 3,4 dan 3,5. 3,4 sampai 3,5 berarti tengah-tengahnya berapa? Ya, bareng-bareng semuanya jawab 0,05. 45. 3,45 plus minus 0,05. 5. Nah, setengahnya dari 0,1 cm. Ya, bagus. Nah, terus nah kalau yang sini gimana hasilnya? 4, berapa ini? 4,3 ya? 4,3. 5. 2, Pak. 32. 2. Plus minus. Nah, ini angka terkecilnya berapa? Tahunya dari mana, Pak? Nggak kelihatan. Nah, tahunya dari sini. Jadi terkecilnya sampai berapa koma? 2 di belakang koma, Pak. Nah, berarti 0,01. Nah, ini adalah nilai skala terkecilnya. Dikali setengah, jadi berapa? 0,005. Ya, betul. Udah, ini hasilnya. Jadi mau pakai apapun, kita bisa lihat dapat angka terkecil di mana. Lihat aja angka terdetil paling belakang. Itu ya, pengukuran dan ralat yang tunggal. Apa yakin bisa semua kalau yang tunggal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran yang ralat berulang. Nah, ini sudah saya konfirmasi. Jadi rumus yang dipakai nanti sama Pak Agus itu beda, lebih rumit, tapi hasilnya itu ternyata mepet dengan rumus termudah yang Bapak cari ini. Ya, ini sejak Bapak kuliah pakainya ini. Ini udah paling mudah. Kok mudah rumusnya sulit banget kayak gini? Yuk hati-hati kita hitung ya. Jadi 76, 74, 70, dan 72. Rata-ratanya berapa? Dan bisa ngitung rata-rata cepat? Ya kan? 76 tambah 74 sudah 150 ditambah 70. 73, Pak. Ya. Nah, rata-ratanya 73, cepat sekali nih. Nah, ini H kurangi HI artinya rata-rata dikurangi angka setiap angka. Oke, sekarang 73 kurangi 76. Min ya. Tapi nggak perlu ya. Ini nggak perlu lihat minusnya. Minusnya abaikan saja. Terus 73 kurang 74 kurang 1 jadi 1 saja. Ini 3, ini 1. Dikuadratin jadi 9, 1, 9, 1. Nah, cara ini tuh bacanya itu ya. Jadi artinya bacanya adalah selisih dikuadratin. Nah, bacanya gitu. Udah diselisihin, selisih, lalu dikuadratin. Nah, sigma ini artinya apa? Jumlah semua. Udah jumlahin aja semua. Maksudnya ini Pak dijumlah. Betul, ini jumlahin aja. Jadi jumlahnya berapa nih? 9 tambah 1, 10. Berarti 20. Nah, dari standar deviasinya adalah akar dari 20, N. N itu adalah jumlah berapa percobaan. Percobaannya berapa? Ada 4 kan? Ada 4 percobaan, dikurangi 1 jadi 3. Nah, akar 20/3 ini kalau kita bagi ya, 20 dibagi 3 itu sekitar berapa sih ya? 20 bagi 3. 6 ya, 6, berapa ya? 6, nah padahal 6,4 itu sekitar 8. Kalau kita bagi perkiraan aja itu sekitar 2,5 ya. Karena 2,5. Kok bisa Pak cepet? Dari mana? Ini 2,5 kalau kuadrat berapa? Ada yang bisa bantu saya? 2,5 kuadrat? 6,25. Iya, 6,25 lah. Ini sekitar 6. Nah, ini sekitar 6,8, 6, berapa gitu. Berarti kita udah bisa ngira-ngira aja hasilnya adalah sekitar 2,5 kalau di akar.
Begitu aja. Ini adalah 2,5. 2,5 berapa? Bapak nggak ngukur lengkapnya ya. Jadi nggak usah. Kita pakai kira-kira aja. Nah, hasilnya adalah 2,5 dibagi akar. Akar berapa? Karena datanya ada 4, berarti akar 4. 2,5 dibagi 2. 1,25. Itu juga perkiraan. Jadi laporan tinggi pohon rata-ratanya berapa sih? Jadi nulisnya adalah kita nggak bisa X ya. Jadi hanya yang disebutin itu adalah rata-ratanya. Rata-ratanya berapa tadi? 73 Pak. 73 plus minus ralat. Ralatnya berapa? 1,25. Nah, ini ralatnya nggak sopan. Ralat itu cuma perkiraan. Nah, ralat itu hanya satu angka penting saja. Jadi, nggak boleh 1,25. Itu teliti banget. Jadi harus hasilnya berapa? Plus minus berapa? 1,3. 1,25. 1, Satu aja. bukan 1,3. Satu aja. Ya. Harus satu angka penting. Oh, gimana? Ada yang mau tanya nggak di sini? Pak, mau tanya. Silakan. Itu 20-nya belum di pangkat 2 atau emang hasil dari selisihnya doang? Yang 20/3 sama dengan 2,5? Ini kan udah kuadratan semua. Aduh, sorry. Ini hasil kuadrat. Berapa? Ini udah kuadrat ya? Oh, udah hasilnya gitu. Berarti iya. langsung. Jumlah, ini bacanya apa? Jumlah dari masing-masing yang sudah dikuadratin. Oh, nah, iya. udah kan? Jadi gampang. Oh iya, baik. Susah. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi siapa yang tanya tadi? Tanya, Pak, dari Mas Vita ya? Oh, kayaknya. Ya, dah. Terus? Pak, saya Syifa, Pak, ingin bertanya tentang sebelum ini yang penggaris mistar tadi, Pak, sama jangka sorong. Nah, itu kan 3,4 yang slide selanjutnya ini, Pak, 3,45. Tapi kok setengah dikali 0,1 ya, Pak? Padahal penelitiannya kalau kita lebih teliti lagi itu bisa 0,01, Pak. Yang mana? Yang 3,45 mistar, Pak. Itu kenapa kan 3,45? Iya, kalau misal tadi yang Bapak bilang kan untuk jangka sorong itu karena 4,32 jadi 0,01. Kalau kita implementasikan dengan yang mistar kurang bisa dong, Pak, karena kan emang ketelitiannya 0,1. Jadi gimana itu, Pak? Nah, ini karena sudah diketahui